menjebloskan saya ke dunia marketing, bisnis, dan lain sebagainya. Keren dong, ilmunya makin banyak dong ya. Assalamualaikum semuanya, kembali bersama channel Wirausaha Mandiri. Siang hari ini bersama milenial yang luar biasa. Kita bincang-bincang bagaimana sih bisnis logistik. Dan kebetulan kita diskusi terkait dengan JNT Cargo. Oke, selamat siang bro. Selamat siang. Nah, boleh berkenalan bro, kita diskusi santai, boleh. memberikan inspirasi dan semangat untuk semuanya sih. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cliff Ivan Gara. Ya. Saat ini saya bekerja di JNT Cargo. Posisi saya sebagai business development. Business development. Ya, sebagai business development. Jadi memang fokus daripada bisnis kita ke depan adalah memang pembangunan mitra. Pembangunan mitra ya? Ya, betul. Menarik banget. Titik-titik mitra. Khususnya saya saat ini megang untuk area Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Betul, untuk Jakarta Selatan. Sip. Jangan lupa kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Selalu subscribe, like, dan komen. Siang hari ini ada beberapa yang akan kita kupas terkait dengan bisnis logistik sesuai dengan background dari Bro Cliff. Nah, Bro, aku nanya nih. Boleh. Dari perjalanan lulus kuliah nih, kita bicara sharing kepada para milenial ya. Boleh. Sampai akhirnya kok suka di bisnis logistik nih. Itu perjalanan hidupnya seperti apa sih? Kita sharing, Bro. Jadi kalau saya sendiri mulai dari selesai kuliah, saya masuk itu kebetulan background saya adalah accounting. Saya accounting. Serius accounting? Iya. Kenapa lari ke logistik ya? Jadi pertama memang saya masuk justru masih sejalur. Jadi saya waktu permintaan di auditor sehingga di auditor. Betul. Habis wisuda kerja di auditor. Di auditor, betul. Di salah satu perusahaan multinational company sebagai internal auditor. Terus habis itu masih. Berapa tahun tuh? Saya kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun mengaplikasikan ilmu yang dari kuliah. Betul. Sesuai dengan pekerjaannya ya. Sesuai dengan pekerjaannya. 3 tahun. Nah, baru saya masuk ke dunia e-commerce waktu itu ke perusahaan startup juga. Nyimpang dong ya. Sudah mulai menyimpang gitu. Menyimpang. Tadinya kan konvensional, Pak. Ya, betul. Jadi mulai ada tren, ada kesempatan waktu itu di salah satu perusahaan e-commerce startup dengan OTA, online travel agent, salah satu online travel agent yang besar saat ini di Indonesia sebagai internal control justru. Internal control. Betul. Nggak ada kaitannya dengan jurusan tadi ya? Kuliah? Sebenarnya masih ada kaitannya, tetapi agak lebih luas saja sekarang. Karena lebih luas. Lebih ke arah juga dari sisi inside bisnis juga, kurang lebih seperti itu, dari sisi controlling bisnisnya juga. Kalau mungkin sebelumnya lebih ke arah untuk dari sisi operasional, lebih ke arah untuk bantu untuk pembenahan dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Kalau yang sekarang justru yang kedua justru lebih ke arah bisa memberikan insight lah untuk bisnis ke depan, karena kita posisinya waktu itu masih startup juga, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu masih sejalur. Nah, mulai nggak sejalurnya itu adalah saya masuk. Menarik nih. Ya, ada satu dan lain hal lah waktu itu. Akhirnya saya off juga untuk kerja. Saya mengambil keputusan untuk resign. Pada saat saya setelah resign, saya mencoba sebenarnya untuk opportunity pekerjaan yang baru. Tetapi justru saya bertemu dengan satu peluang, satu peluang kemitraan, di mana satu peluang kemitraan ini yang akhirnya menjebloskan saya ke dunia marketing, bisnis, dan lain sebagainya. Keren dong, ilmunya makin banyak dong ya. Sejujurnya itu adalah ilmu baru jadinya buat saya, karena ya saya sendiri mungkin backgroundnya adalah lebih ke arah back office, kurang lebih seperti itu. Akhirnya masuk ke dunia itu dan sifatnya langsung menjadi partner lah, kurang lebih seperti itu, dari salah satu perusahaan untuk bantu mengembangkan bisnis dia di Indonesia saat itu, kurang lebih seperti itu.
sampai di 2000, kurang lebih sebenarnya sampai di 2020 ya. 20 sampai sekarang ya? Kemarin ya, tahun lalu ya? Betul. Nah, di 2020 itu sebenarnya saya selain mengerjakan ini sudah mulai main dengan project-project sampingan, kurang lebih seperti itu. Project sampingan. Akhirnya saya mulai kenal dengan satu industri ya, industri logistik ini, Pak. Ya? Berarti logistik ini termasuk baru lah ya? Termasuk baru. Bisa dikatakan termasuk baru. Nah, saya mulai itu dengan satu perusahaan yang sifatnya adalah customized city courier. Jadi customized city courier. Menarik. Justru kita handle delivery logistik itu dengan menggunakan motoris. Nah, nggak pakai mobil ya? Belum. Memang layanan kita sebenarnya nggak pakai mobil. Khusus motoris. Jadi lebih ke arah untuk. Ada juga ya segmented ngambil market seperti ada itu ya? segmentasinya. Contoh misalnya dokumen atau misalnya barang-barang yang masih bisa dihandling dengan motor. Nah, tetapi kita konsepnya lebih ke arah customize untuk ke korporasi, maksudnya ke corporate, ke perusahaan. Karena mungkin selama ini untuk kurir itu sendiri kan sifatnya adalah on demand, Pak. Gitu. Contoh by permintaan kan. Contoh kayak Gojek, Antar Aja dan lain-lain, lebih seperti itu. Nah, kita itu mendevelop adalah kita bisa custom dengan sesuai dengan keinginan daripada klien lah, kurang lebih seperti itu. Jadi SLA-nya kita semua sesuaikan dengan ini daripada klien. Nah, di tengah perjalanan menjalani itu, di situ sebenarnya mulai kebuka. Ternyata banyak permintaan yang justru bahkan nggak bisa kita support atau handle. Contoh misalnya permintaan karena kita waktu itu support untuk sisi last mile saja, last mile delivery. Ternyata pada saat proses menjalaninya di tengah itu ada permintaan juga dari sisi mid mile atau dari first mile. Dengan kebutuhan armada yang lebih besar. Dengan permintaan yang lebih kompleks dan lebih beragam, kurang lebih seperti itu. Itulah sebenarnya awal saya mulai tertarik dengan bisa dikatakan dunia logistik ekspedisi, kurang lebih seperti itu. Sampai saya masuk akhirnya merambah tidak hanya ke logistik, tetapi dapat kesempatan terakhir yaitu di pekerjaan sekarang masuk lagi dengan ilmu yang namanya ya jenis kargo. Benar, kargonya ilmu baru lagi nih. Bisa dikatakan baru tapi lebih ke arah lebih nyambung lah, Pak, kurang lebih seperti itu. Karena tadinya mungkin juga kita sifatnya kargo, tapi kargonya lebih ke arah kargo tracking, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau sekarang kargonya lebih ke arah kargo paket nih, kargo retail lah. Size-nya lebih gede ya. Size-nya bisa dikatakan bisa dikategorikan paket. Kalau kargo tracking kan biasanya itu ya, maksudnya customer kan memang langsung butuhnya ibaratnya pengangkutan sekaligus gitu. Corporate lah ya kan. Corporate begitu. Siap. Dan kargo yang dijalanin sekarang itu langsung end user lah ya. Benar, langsung ke end user dengan konsep kemitraan. Nah, di dalam perjalanan nih, misalnya kita berbagi sharing ke milenial yang misalnya kan di jurusan kuliah itu kan macam-macam nih, ilmunya macam-macam. Ada ekonomi, teknik. Nah, apapun lah di situlah, ada psikologi. Nah, bagi para milenial nih, misalnya aku kok ngambil jurusan kuliah salah nih gitu. Baru nggak setelah wisuda nih. Padahal aku nggak suka jurusan tersebut. Misalnya saya ngambil elektro. Benar. Tapi setelah perjalanan mencari sebuah kehidupan bertahun-tahun baru nggak. Ternyata marketing ini lebih menarik. Benar. Nah, itu perjalanan tadi background yang Bro Cliff tadi sebagai akuntan ya gitu, akunting ya. Kemudian akhirnya bukan berakhir, artinya mendalami logistik. Ada kesulitan nggak sih perjalanan itu atau hanya seperti air mengalir nih? Atau ada insight dalam pemikiran aku pingin jadi pengusaha logistik atau gimana? Tadinya boleh share gitu. Jadi kalau tadinya sih sendiri sebenarnya tidak ada rencana apa-apa ke depan, kurang lebih seperti itu. Lebih maksudnya ya lebih karena menjalani apa yang saat ini menjadi bagian saya, itu pasti akan saya tekuni, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, tetapi di tengah kita dalam perjalanan itu, baik dalam hal pekerjaan, usaha atau apapun, otomatis kita tidak menutup kemungkinan ketemu dengan berbagai macam orang
relasi di mana waktunya kita pasti akan saling sharing. Which is di dalam sharing itu juga tidak hanya sekedar ibaratnya sharing apa yang kita tahu, tapi kita banyak belajar dari hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. About tentang peluang, about tentang kehidupan ataupun yang lain. Jadi kalau saya sih sendiri pahaminnya adalah ini semua by proses ya Pak ya. Proses ya. Semuanya by proses. Jadi kita juga kadang juga nggak bisa juga bilang bahwa oh kenapa saya nggak ambil jurusan ini aja ya kemarin, ibaratnya kayak gitu. Karena belum tentu kalau kita pun ibaratnya langsung ambil jurusan yang pada saat itu kita anggap berhasil akan langsung jadi juga. Pasti semua ada proses. Semua orang kan punya proses jalan yang beda-beda. Menarik gitu. Menarik. Jadi kalau saya sih lebih ke arah situ sih Pak. Jadi ini inspirasi yang sangat menarik ya, sesuai dengan perjalanan pengalaman dari Bro Cliff ini sendiri. Nah, terkait dengan masa pandemi seperti ini ya, ada nggak sih pemikiran dari rencana, apalagi ini menuju ke 2022 ya? Nah, ada nggak sih keinginan penentuan diri lah, saya pingin udahlah fix di logistik saja, memperdalam, atau ada ketertarikan bidang lain? Artinya masih open mindset gitu, artinya terbuka peluang. Ya. Itu kalau gimana untuk tuh? Pribadi saya ya. Jadi kalau untuk pribadi saya untuk saat ini bidang logistik ini, ekspedisi ini adalah bisa dikatakan yang menjadi fokus saya untuk saat ini. Saat sekarang ya. Karena alasannya kenapa? Benar. Ya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ya kita mungkin tahu selama pandemi ini banyak sekali bisnis yang berjatuhan. Banyak. Dari jenis industri apapun imbas itu. Imbas pasti banyak gitu. Ya kan. Bener. Tetapi nggak bisa dipungkiri bisnis ekspedisi delivery ini adalah salah satu yang justru bertahan bahkan naik untuk growth-nya gitu. Tapi bener nih ya, bukan hanya itu riset sih sebenarnya, banyak. Bukan hanya omongan atau berita ya. Sebenarnya ya kita belajar dari ya contoh lah, ibaratnya saya ada juga salah satu kenalan juga owner di bidang kargo logistik juga. Perusahaannya dia baru bangun 1 tahun, tapi sudah punya kurang lebih 50 karyawan. Dalam setahun itu? Saya cuma tanya satu, apa sih yang mendasari? Saya bilang kayak gitu. Awalnya dari dia senang ya, karena dengan kondisi pandemi ini yang cuma di rumah, dengan dia belanja online dan lain-lain, sehingga dia ngelihat betapa besar sebenarnya trafficnya perbelanjaan online saat ini kan, kurang lebih seperti itu, ataupun sistem pengiriman barang dan lain-lain. Nah, kenapa dia nggak ngambil ngambil bagian di dalam itu? Jadi sesimpel itu sebenarnya alasan dia, walaupun pasti prosesnya ada macam-macam. Tapi paling tidak bisa dikatakan niat awalnya dia yang dia lakukan adalah dari sisi itu, dan itu sebenarnya yang saya lihat saat ini. Dan bisa terbukti sebenarnya salah satu industri yang tidak terlalu berdampak adalah justru di logistik ini, kurang lebih seperti itu, pengiriman dan lain-lain. Tidak hanya dari sisi pengiriman, bahkan sebenarnya kan kayak FMCG aja saat ini justru jadinya selama pandemi itu justru harusnya growth Pak. Karena kenapa? FMCG ya contoh lah, kayak kita kebutuhan FMCG di rumah kayak minyak dan lain-lain, itu kan nggak mengenal pandemi Pak. Kebutuhan sehari-hari itu selalu ada ya kan, nggak mengenal pandemi gitu ya. Mungkin kalau kita ibaratnya di warung kopi ya bisa mengenal pandemi kan. Gitu ya. Sistem logistik itu apakah mau beli sendiri atau mau lewat paketan itu tadi? Tinggal paketan. Jadi tergantung. Jadi lebih ke arah pilihan orang sekarang saat ini, mau belanja langsung atau online gitu ya. Jadi online. Nah, makanya akhirnya banyak juga yang terjun ke dalam dunia logistik saat ini dengan ya kalau dia dananya kuat dia main yang besar. Kalau misalnya dia ibaratnya udah banyak kemitraan seperti saat ini kan, kita juga Jenti Kargo ada beberapa kemitraan kurang lebih seperti itu, sehingga bisa menjadi pilihan juga dan peluang sih untuk kedepannya. Betul. Menarik sekali. Nah, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, terkait dengan pembahasan mengarah ke JNT Kargo ya, beberapa video yang lalu saya pernah diskusi juga terkait dengan bagaimana cara mendapatkan mitra kargo. Kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Jangan lupa
subscribe, like, dan komen. Nah, terkait dengan JNT, kemarin beberapa yang lalu flashback nih ya, kita sudah bahas terkait dengan bagaimana sih menjadi kemitraan dari JNT Cargo. Nah, saya mau nanya, kalau saya sudah berminat untuk JNT Cargo, jadi kemitraan ya, walaupun paket A ataupun pilihannya. Betul. Paket A, B, C. Nah, proses selanjutnya gimana nih? Boleh ceritain deh. Jadi proses selanjutnya adalah biasanya yang akan kita lakukan setelah ibaratnya calon mitra atau calon klien ini sudah setuju, kita akan langsung paralel untuk submit legalitas. Legalitasnya ada perorangan ataupun badan hukum. Lebih seperti itu. Setelah submit legalitas, biasanya kita akan proses untuk pembuatan MOU kontrak. MOU kontrak. Setelah itu ditandatangani oleh klien. Setelah itu akan proses deposit. Setelah deposit akan keluar kode outlet dan bisa training dan langsung bisa bertransaksi. Dan langsung buka usaha. Betul, langsung buka usaha. Dan ini kemitraan ya? Untuk sistem kemitraan. Nah, ini buat teman-teman semua, ini informasi yang menarik langsung dari JNT Cargo buat teman-teman yang akan memulai belajar usaha ya, apalagi buat teman-teman semua yang sebentar lagi pensiun. Ini kegiatan yang luar biasa untuk membuka bisnis logistik. Betul. Dan sederhana, simple ya, nggak ribet. Sederhana ya, karena kita bisa lihat banyak banget sekarang ada beberapa titik ekspedisi yang memang fungsinya adalah memang sebagai collection ya, maksudnya collection point hanya untuk mencari barang dan sistemnya sendiri bisa di pick up dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi memperbanyak titik-titik hub pengumpulan barang lah, kurang lebih seperti itu, Pak. Dan prosesnya berapa lama nih dari misalnya saya mulai interesting, deh Bro Cliff, saya mau buka nih, saya punya tempat, itu berapa lama sampai saya bisa layak untuk usaha? Layak untuk usaha. Idealnya seminggu, sih paling minggu, sebulan atau? Idealnya sih paling cepat sih mulai dari proses, asalkan data semua sudah lengkap, sudah apa namanya persyaratan terpenuhi, kurang lebih sekitar semingguan Pak, sudah bisa buka usaha ya. Betul. Jadi buat teman-teman nih info menarik juga yang tahun ini atau sebentar lagi pensiun, ini alternatif untuk usaha bisa. Betul, ya. Bisa dijadikan opsi sih. Opsi ya, daripada misalnya setup dari nol dan brandingnya juga belum terkenal. Betul, gitu ya. Betul. Ini menarik banget asli nih, cuan nih. Bro, aku mau nanya nih, kalau seandainya saya udah bermitra dengan JNT Cargo, punya paket A lah, ternyata di perjalanan waktu 6 bulan atau enggak ya dalam setahun, ternyata saya pindah rumah. Itu bisa nggak sih lesson itu saya gunakan tetap usaha JNT Cargo tetapi pindah tempat? Nah, kalau untuk pindah tempat sendiri itu gimana tuh? Untuk saat ini sih yang saya tahu sih belum ya Pak ya, belum karena memang kita pada saat pendaftaran begitu terbentuk kode outlet dan itu sudah dipasang titik untuk di satu wilayah tersebut. Which is kenapa itu ada bukti tempat rumah dan lain-lain dan ada kode di wilayah tersebut gitu, kelurahan dan kecamatan. Sehingga apabila dia pindah posisi usahanya otomatis sebenarnya dia harus urus lagi untuk baru. Terus yang lama gimana? Kalau yang lama itu kita sebenarnya ada proses untuk misalnya di luar daripada ada proses pemindahan ya. Jadi ada beberapa opsi sih sebenarnya Pak. Apabila misalnya dia pindah tetap itu dijalankan tapi dia buka yang baru, atau kalaupun memang dia akhirnya mau pindah yang lama bisa dijual sama orang lain, bisa dijual, bisa di take over atau sama orang lain take over bisa maksudnya saat ini sih kalau saya sih lebih menganjurkan mungkin lebih ke arah misalnya ditutup lah kurang lebih seperti itu untuk aja. Buka baru gitu. Jadi nanti buka baru di tempat yang baru. Benar, karena kan kita tapi depositonya balik. Untuk depositonya kita punya klausul untuk kembali. Bisa kurang kembali. Lebih seperti itu. Cuma nanti ada evaluasi sepanjang masa keterikatan kurang lebih seperti itu. Baik. Lebih kare itu sih. Nah, terkait dengan investasi kemitraan ini, break even point-nya berapa lama?
Untuk break even point ya. Jadi biasanya seperti itu gitu. Jadi begini, gimana tuh? Pada saat yang mengambil bisnis ini, terutama di bidang ekspedisi ini, di kargo ini kurang lebih seperti itu. Dia memang ada 2 tipe calon mitra ya Pak ya biasanya. Yang pertama adalah dia yang memang sudah pernah menjalankan bisnis ekspedisi atau sementara ini sedang punya. Iya, betul. Tetapi dia butuh untuk layanan kargo, kurang lebih seperti itu, ataupun yang benar-benar nol, kurang lebih seperti itu. Maksudnya baru mulai, baru mau belajar baru mau belajar, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih idealnya sih kurang lebih sama. Pasti semuanya akan harus ngebentuk market. Harus market yang terbentuk. Tetapi pasti yang punya ekspedisi kurang lebih seperti itu, secara kertas pasti dia bisa dikatakan break even point-nya lebih cepat karena dia mungkin hanya memindahkan selama ini volume kargo dia ke JNT Kargo. Mungkin selama ini dia punya permintaan, tetapi dia nggak bisa untuk support karena harganya mahal, karena layanannya ini dan lain-lain. Tetapi dia udah punya sendiri nih. Baik. Tuh. Jadi kalau mau ditanya break even point-nya berapa lama? Idealnya sih sebenarnya ya, mungkin prediksi saya kurang lebih sekitar setengah tahun lah, 6 bulan. Udah bisa ya? Asalkan memang baru yang belajar itu bisa. Asalkan memang langsung bisa bentuk untuk market ya Pak ya. Tapi market kembalikan lagi kepada mitra yang beli. Betul. Tidak ditanggung jawab JNT. Betul. Jadi ya, lebih ke arah kedepannya sih kita akan ada promo-promo juga pastinya. Promo membantunya dari supportnya mitra, situ ya. Betul. Ke mitra. Baik, menarik banget. Tapi kita butuh juga aktifan daripada mitra untuk dia create market ya. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Jadi kalau BEP-nya tergantung sih Pak. Saya nggak bisa untuk mempatok karena itu masing-masing pasti punya. Baik. Setuju sih. Standar ya. Gitu. Dia punya networking dan lain-lain. Benar. Menarik sekali. Oke. Nah, ini cerita panjang lebar kita diskusi dengan Bro Cliff. Mungkin dari perjalanan mencari sebuah kehidupan tadi, perjalanan karirnya Bro Cliff sudah berbagi sharing. Nah, ada nggak sih masukan dari milenial sekarang seperti apa, Bro? Karena terus terang channel Wira Usaha Mandiri ini ingin sekali para milenial tuh punya usaha, punya pemikiran wira swasta gitu. Iya. Itu gimana? Jadi sebenarnya ya saya lebih ke arah apa yang saya jalani saja yang pernah saya jalani aja ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya mulai dari umur kayak kita sekarang sudah bisa untuk melihat ibaratnya satu peluang usaha di luar daripada pekerjaan kita saat ini ya. Tanpa harus meninggalkan, kurang lebih seperti itu. Kita sudah bisa melihat kira-kira kita punya passion atau kita punya peluang, kita bisa ngeliat peluang ke arah mana nih yang lagi kebuka gitu. Dan harus bisa berani untuk melangkah sih Pak. Berani mencoba gitu. Itu harus ya? Pegangan saya itu harus berani karena kita nggak pernah bakalan bisa tahu kemampuan ke depan atau gitu. Kita seperti apa kalau kita nggak pernah coba gitu ya kan. Setuju sekali. Jadi kita nggak pernah tahu ini bakalan gagal atau enggak ibaratnya dalam pengambilan keputusan untuk masuk ke dunia usaha, tapi paling tidak kita belajar Pak gitu. Kita belajar, kita tahu di mana untuk kedepannya pasti kita akan mengambil peluang lagi, tetapi sudah dengan persiapan yang lebih matang. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Siap, menarik sekali dan terusik juga nih hati kita. Jadi ada 2 kata yang menarik tadi saya ambil dari Bro Cliff. Yang pertama adalah berani ngambil keputusan. Yang kedua adalah kembali ke passionnya apa sih? Itu yang harus digali ya. Betul, itu yang harus digali. Kita maunya apa? Kalau kita kerjainnya dengan sesuai apa yang kita juga buat, maksudnya yang kita juga inginkan, pasti kita happy juga untuk jalanin ya Pak. Happy gitu. Ya. Yang penting hati senang ya. Happy pasti akan berdampak juga ke hasilnya pasti yang lebih baik. Waduh, gitu. Luar biasa. Kalau tekanan tapi ibaratnya kita nggak happy. Walaupun duit gede, tekanan nggak enak ya. Ya kembali lagi ya Pak ya. Kalau itu ya, kembali ke masing-masing sih Pak, kurang lebih seperti itu. Tolak ukur. Menarik. Nah, bincang-bincang yang menarik sekali di siang hari ini, semoga menjadi inspirasi untuk saya, Bro Cliff, dan untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan diskusi santai ya Bro. Semoga sekali lagi bermanfaat, itu yang paling penting.
dan salam sehat selalu buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah kita akan bincang-bincang lagi dengan hal-hal yang lain. Thank you bro. Thank you semuanya. Ya, sehat ya bro.